Jangan. Ya, begitu tetap dihargai. Kita hargain biar terkenal. Ini yang unik. Ini di tenggorokan. Pisaunya mana pisaunya? Disingkirin aja kali ini ya. Pinggir ini ya. Altaf. Ini yang MacBook, ini ya, laptop. handphonenya. Altaf. Altaf. Udah. Pak mohon izin agak keras, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Metro Depok dan Polsek Beji telah berhasil menangkap pelaku atas penemuan mayat di kos-kosan, yaitu dilakukan penangkapan pada hari Jumat kemarin sekitar jam 13.00. Adapun kejadiannya sendiri dilakukan pembunuhannya itu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus pukul 18.30 lebih kurang di tempat kos si korban. Korban sendiri inisialnya MNZ 19 tahun dan pelaku AAB 23 tahun. Adapun motifnya adalah karena si korban ini mengalami kerugian lah di investasi online kripto. Pelaku ya, Pak? Ya, pelaku. Dia bermain investasi di kripto, kerugian banyak sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol, bahkan ke korban pun sempat dia minjam uang tapi tidak dikembalikan. Nah, karena dia didesak oleh utang itu sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban untuk menyelesaikan utangnya. Lalu pada hari Rabu itu pulang kuliah, karena memang antara korban dan pelaku udah berteman, dia datang ke kosannya si pelaku. Disitulah terjadi peristiwa ini. Si pelaku pamit pulang. Pada saat pamit, korban membukakan pintu. Disitulah si korban pertama ditendang. Tendang lalu ditusuk. Si korban sempat melakukan perlawanan, menggigit jari si pelaku. Namun oleh pelaku didorongkan ke mulutnya sehingga terpental ke belakang. Nah, cincin si pelaku itu tertinggal di dalam tenggorokan si korban, yang itu cincinnya. Nah, setelah itu si pelaku melakukan penusukan berulang, lalu pelaku pergi. Besoknya pagi-pagi hari Kamis, pelaku membeli plastik hitam yang biasanya dipakai untuk kantong sampah di toko di sekitaran tol Kukusan dan Kapur Barus. Lalu si pelaku datang lagi ke kosan, merapikan, mengepel darah-darah yang ada di kosan itu. Si pelaku diikat tangannya, dilakban, kakinya dilakban, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, lalu diikat lagi jadi seperti pocong, lalu disimpan di kolong tempat tidur. Nah, setelah itu baru pelaku pergi. Pelaku ini rencananya bahwa mayat ini akan dikuburkan, makanya dibungkus dengan kantong itu. Namun pelaku bingung bagaimana cara menguburkannya dan bagaimana mengeluarkan mayat dari dalam kosan. Akhirnya pelaku pun seperti biasa berkeliaran di situ. Lalu sementara keluarga orang tua korban sejak Rabu malam sudah tidak bisa menghubungi korban, lalu minta tolong kepada saudaranya yang ada di Jakarta untuk ngecek ke kos-kosan.
setelah dicek minta bantuan ke penjaga kos untuk membuka pintu, nah ditemukanlah pintu kamar berantakan. Pak, apa benar pelaku ini belajar dari YouTube ya Pak? Ya, pengakuan dari pelaku ini sempat beliau tuh belajar dari YouTube bagaimana cara membunuh yang cepat. Sehingga dia beliau di YouTube mungkin jantung lah yang pertama di ini. Berarti dia sudah berbekal pisau ya Pak? Ya, pelaku ini sudah menyiapkan pisau pada saat jemput korban, pisaunya disimpan di jok motornya. Nah, mereka sampai di kosan, si korban masuk, si pelaku balik lagi ke motor untuk ngambil pisau di kantong celana. Nah, untuk pelaku sendiri kita jerat dengan pasal 340 dan atau 338 dan atau 365 ayat 3 yang menyebabkan korban. Pisau sendiri sebenarnya sudah lama beliau miliki, tidak khusus untuk rencana ini. Ancaman hukuman berapa? Ancaman hukumannya bisa hukuman mati atau seumur hidup. Atau paling ini 20 tahun penjara. Korban ini dibungkus plastik dan tadi juga pelaku sempat beli kasur baru ya. Ya. Hal itu dilakukan pelaku untuk Menghilangkan menghilangkan jejak ya, bau Pak? atau Ya betul, untuk menghilangkan bau karena namanya darah itu kan amis. Korban membeli kapur barus di aur-aurin di kamar korban. Pelaku membeli kapur barus ditaburin di dalam kamar. Total hutangnya berapa sih Pak? Pengakuan? Kalau pengakuannya total hutangnya itu cuma sekitar 80 jutaan. 80 juta Iya. kepada pinjol atau Pelaku ini bermain kripto itu sehingga dia rugi, mungkin pinjam sana main lagi pinjam sana, itu kepada pinjol pada umumnya. pinjam 80 juta ke pinjol? Ya tapi tidak satu orang, kepada banyak inilah. Berarti bukan hanya pinjol aja ya Pak? Bukan pinjol aja mungkin sama Kalau ke teman-temannya. korban sendiri berapa pengakuannya hutang ini? Kalau kepada korban kecil cuma 200.000 dan itu sudah diselesaikan, sudah dibayar. Barang milik korban ini total berapa sih Pak? Ada berapa Pak? Terus luar tusukan itu ada sekitar 10 tusukan ada. Ya, ada di leher, ada di dada, sekitar ini semua. Apakah ada pelecehan seksual itu sebelumnya yang dilakukan? Tidak ada, sampai kita lakukan otopsi hasil sementara juga tidak ada yang mengarah ke sana. Pak, kalau pengaku sendiri bilangnya ini sudah merencanakan dari kapan dan menentukan korbannya itu kenapa harus dia atau Ya, alasannya apa, Pak? alasannya bagaimana? Oh baik, karena kenapa nih sasarannya adalah korban ini? Karena memang si pelaku ini dengan korban berteman dan tahu bahwa pelaku ini punya barang-barang yang lumayan lah, seperti laptop ini merek MacBook, punya iPhone segala macam. Dan korban tahu persis bahwa baru pulang dari kampung pada hari Minggu. Ya, mungkin ini korban itu bahwa korban ini punya banyak duit lah. Namun setelah diambil dan dompetnya juga diambil, dicoba untuk dinikah ATM karena tidak tahu ini PIN-nya, beberapa kali akhirnya diblokir. Dia tidak berhasil membobol. Berarti kartu ATM sudah berhasil dibawa sebenarnya? Berhasil karena dompetnya ini. Dicoba karena dia nggak tahu masukin PIN, kemudian 2 kali akhirnya terblokir, nggak berhasil membobol. Ini niatnya merampok korban ya Pak? Ya, ya begitu untuk menyelesaikan. Bagaimana? Sudah merencanakan ini berapa dari kapan Pak? Dan apakah memang sampai membunuh atau hanya merampok saja sebenarnya? Kalau dia mungkin untuk menghilangkan nanti si korban tahu, dia memang sudah merencanakan untuk membunuhnya dari hari Senin itu pulang, si korban pulang. Tapi Pak, ada motif lain nggak sih Pak selain ingin merampok aja gitu Pak? Ada mungkin kesakit hatian atau yang lainnya Pak? Pemicu lainnya mungkin Pak? Tidak ada. Cuman sempat terungkap karena mungkin si korban ini juga ikut main kayak investasi itu, dia lebih banyaknya berhasil begitu. Makanya dia dianggap ini si korban ini banyak duitnya, banyak ini dengan menguasai termasuk ATM, mungkin saya bisa menyelesaikan utang saya begitu. Berarti sama-sama main kripto ya Pak? Ya pengakuan si tertangkap. Tapi si korban ini lebih sukses dibanding si pelaku. Iya, lebih sukses Ada dari dia. keirian mungkin Pak dari pelaku ngelihat korban yang berhasil gitu? Ya itulah mungkin keirian mungkin bisa jadi ada karena dia bisa berhasil, saya ingat. Dan pengakuan si pelaku ini tahun sebelumnya dia juga berhasil dapat untung
Namun di tahun ini sejak Januari dia rugi terus. Duluan siapa sih Pak main kripto antara si korban sama Bareng. Karena mereka itu kan berteman dekat bareng. Pak, ini kan pelaku udah sempat coba ATM tapi gagal. Tapi kan ada barang-barang yang sudah berhasil dibawa. Ini sempat mau dijual kah? Dan kemudian apakah pelaku ini sempat mencoba untuk melarikan diri atau bagaimana Pak? Belum barang-barang ini niatnya memang mau dijual, tapi belum sempat mau dijual karena pelaku ini sejak kejadian itu apabila dia tertidur dia mimpi langsung si korban datang ingin membunuh dia. Makanya dia tidak ada lagi sempat berpikiran untuk menjual apa segala macam. Nah, dia dikejar bayangan terus trauma itu dan korban tidak melakukan upaya melarikan diri, biasa dia antara kosan si korban dengan kosan pelaku lebih kurang 1 kilometer lah. Dia diamankan pun di kosan si pelaku. Pak, sedekat apa sih Pak mereka? Karena kan temennya sebenarnya banyak, tapi kenapa sasaran utamanya dia selain tadi memang dia tahu uangnya banyak segala macam? Karena dekatnya itu karena mungkin satu jurusan ya, mungkin di apa namanya, dulu ini masih sebaru termasuk di pembimbingnya, itu dari situ dekat. Berapa lama dia belajar di YouTube Pak sampai tahu titik sasaran untuk Enggak lama, dia hanya sekedar buka aja bagaimana cara membunuh yang cepat. di hari yang sama atau Oh tidak, sebelumnya. Pak, ini kan kejadian hari Rabu ya Pak ya? Iya. Pelaku mengaku sempat ingin kabur nggak sih Pak? Kayak Tidak. Justru pelaku malah sempat berpikiran mau bunuh diri karena merasa menyesal. Karena dia dikejar bayangan si korban, jadi nggak bisa tenang dia. Ya. Tanya-tanya pelaku. Hah? Pokokan nanya-nanya pelaku. Ya. Mau foto dulu nggak? Kamu niatanmu sejak merampok atau membunuh itu sejak kapan? Dari pulang, mau pulang ke Jawa. Enggak Pak, hari Rabu pas dia mau pulang ke kosan Pak, itu baru saya kepikiran Pak. Tapi pisau itu kamu sediain sejak kapan? Saya udah taruh di situ lama Pak, karena di kukusan banyak begal Pak. Oh. jadi awalnya lu buat perlindungan diri gitu. Betul Pak. Tapi kenapa jadi buat membunuh teman lu sendiri? Buat nyelesain masalah saya sendiri. Gimana? Berapa? Sebenarnya utangmu itu berapa totalnya? Utang saya cuma 15 juta Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya Pak. Oh, 80 juta. Kerugianmu 80 juta. Iya. Utangmu 15 juta. 15 juta ke pinjol dan ke teman-teman Pak. Nah, termasuk kepada korban. Korban sudah selesai Pak utangnya. Berapa utangmu kepada korban? 200.000 Pak. 200.000. Sudah kamu bayar? Sudah Pak. Coba minta ke orang tua. Sudah Bang. Nah, terus apa kata orang tua? Orang tua bantu Bang, cuman saya berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri Bang. Karena mungkin udah sering lo minta ya? Bukan Pak, karena saya tidak enak Pak. Oh, tidak enak. Tidak mau, Sampai akhirnya membunuh. Kepikiran ngebunuh gimana? Kenapa Pak? saya udah hopeless Kak. Saya udah nggak nemu jalan yang terang untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah saya sendiri dengan berbagai cara, dari cara-cara yang benar sampai terakhir ini yang merugikan banyak orang. Ada penyesalan nggak sih? Ada yang mau diungkapin nggak ke keluarga korban? Saya ingin minta maaf langsung. Iya, coba ungkapin. Gimana? Apa yang disampaikan ke keluarga korban? Saya ingin minta maaf langsung Pak dan menjalankan. Coba ulangi. Ulangi. Nah, Permintaan maaf lo ulangi. coba. Saya Altaf Fasali Anika Basya, kakak tingkat dari almarhum Muhammad Naufal Zidan, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban, teman-teman, pihak-pihak yang dirugikan, dan semua orang yang sudah saya kecewakan. Saya akan menjalankan hukuman dan menerima konsekuensinya dengan kooperatif. Ini kan nyangkut nama UI. Ada yang mau disampaikan nggak sih buat sekitar sebenarnya? Saya ingin minta maaf juga. Masnya ini Mas, menusuk tusukan sampai ini 10 tusukan emang karena ada panik apa? atau memang karena sudah direncanakan akan lebih dari 1 kali tusukan Mas? Saya tidak tahu Mbak. Di situ saya udah gelap. Mas Noval, ada nggak sih mahasiswa UI yang juga sama kasusnya kayak kamu terlibat kripto dan punya utang? Saya tidak tahu Pak. Saya tidak tahu. Kalau Masnya milih si adik juniornya ini kenapa? Saya tidak tahu juga Mbak. Jadi asal aja gitu random ya? Langsung memilih korbannya ini karena memang dekat atau karena memang bagaimana? Saya tidak ada masalah dengan korban Mbak.
tidak ada masalah pribadi, tidak ada dendam. Karena saya udah putus asa juga. Itu rencana baru muncul pas saya nganterin pulang di hari Rabu sebelum kejadian. Lu main belajar dari YouTube Tidak, bener? tidak kak. belajar pembunuhan dari YouTube-nya sudah dari lama berarti? Saya dari nonton film kak. Tapi tidak sengaja kak. Bisa bukan karena ada dendam atau apa gitu mas? Bukan mas, Nonton film apa lu? narkos kak. Terus 10 kali buat mastiin dia meninggal atau gimana? Saya nggak ngitung kak. Berarti itu Karena korban juga sempat melawan dan saya udah memberikan kesempatan untuk korban biar melawan saya kak. Biar hari itu selesai semua berdua. Maksudnya gimana? Memberi kesempatan. Betul kak. Maksudnya gimana? Saya beri kesempatan untuk korban untuk bunuh saya juga pak. Oh gitu, biar kenapa kayak gitu? Biar saya nggak ada di sini lagi kak. kenapa Tapi nggak akhirnya kepikiran justru melarikan temen diri lo mas? yang duluan lewat kan? Udah ya. Mas Novel, di pinjol itu kamu kena teror juga nggak? Pas pagi-pagi itu ada Saya belum pernah diteror kak. terus apa yang bikin kamu? Saya ngerasa harus disesain kak semuanya. Dari kapan sih lu pinjam apa itu pinjol gitu? Baru bulan lalu, akhir bulan lalu kak. Berapa pinjolnya? Cuma sedikit kak. Sedikit tuh berapa ada nominalnya kan? 3 juta kak. 3 juta. Jatuh temponya? Bulan depan belum dipelajari lagi kak. Tapi udah ditagih ya? Belum kak. Lu sempat katanya trauma dan dibuatin apa? Ada bayang-bayang si korban itu gimana ceritanya? Betul kak. Saya sangat percaya mimpi itu adalah pertanda kak. Heeh. Beberapa waktu lalu saya ada pernah mimpi ditangkap. Terus setelah kejadian saya mimpi dibunuh sama korban dan disaksikan banyak orang. Dan Kalau Menyesal menyesal apa kenapa sih? tidak Kan sastra Rusia ya? melaporkan diri langsung mas? Tidak menyerahkan diri, kenapa kalau menyesal? kenapa kak? Kalau menyesal kenapa tidak menyerahkan diri? Saya menyerahkan diri kak ke kosan. Saya pulang dan mengikuti prosedur dengan kooperatif kak. Sorry. Lu sastra Rusia ya? Cita-cita lo apa sih? Saya ingin jadi diplomat kak. Oke, sekarang lu udah nggak mungkin jadi diplomat. Ada yang mau disampaikan nggak sih ke keluarga lu sendiri? Mungkin udah sebenarnya bangga loh mereka masuk UI umumnya tapi seperti ini gitu. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya karena telah gagal menjadi apa yang mereka harapkan. Habis kebunuh kenapa nggak coba kabur? Udah ya? Udah ya, udah ya. Udah, oke. Udah ya? Udah ya. Siap. Boleh diiniin kan? Oh. Barang buktinya? Diangkat? Ya, boleh diangkat bareng-bareng. Sama dia. Udah. Jadi kalau korban ini kalau menyerahkan diri tidak cuma pada saat kita tangkap tidak melakukan perlawanan. Nurut. Kooperatif ya Pak? Iya. Dia lihat kita datang dia diam aja. Diajak Udah dia. sadar sebenarnya. Iya. Ya. Akhir no. Pak, kalau dari keterangannya kenapa dia nggak menyerahkan diri ke polisi langsung? Pak Pohan ke kiri. Ya. Dia tidak bingung untuk berbuat apa. Udah ya. Bapak, Udah? pisaunya mana sih? Boleh di Pisaunya, ini pisaunya. pisaunya aja pisaunya. Tuh. Kurang dekat. Sama. Jadi saya mau meja pala jasa.